Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Ramadan sebagai ketua dari tim Kopsi SMPN 10 Cimahi. Di sini saya akan menampilkan proses pembuatan robot gorong-gorong serta uji hasilnya. Di sini saya dibantu oleh rekan saya. Silakan Bima. Teman, perkenalkan nama saya Bima Arya Putra Pertama dari tim Kopsi SMPN 10 Cimahi. Oke, silakan Genta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bima Arya Gumilang, saya dari tim Kopsi SMPN 10 Cimahi. Oke, di sini kita masuk ke pendahuluan. Oke teman-teman, pertama kita masuk ke dalam pendahuluan. Nah, kemajuan teknologi informasi di Indonesia itu berkembang sangat cepat. Di Kota Cimahi ini masih ada beberapa daerah yang terdampak banjir karena tersebarnya sampah di dalam gorong-gorong. Nah, oleh karena itu tim Kopsi SMPN 10 Cimahi berinovasi untuk membuat suatu proyekan yaitu robot gorong-gorong untuk membantu meminimalisir terjadinya bencana karena tersebarnya sampah di dalam gorong-gorong. Nah, ini ada ilustrasi gambar orang sedang membuang sampah di dekat gorong-gorong. Nantinya sampah itu akan bertumpuk-tumpuk. Nah, ketika terjadi hujan, sampah itu akan terbawa oleh arus air dan masuk dalam gorong-gorong. Itulah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di dalam gorong-gorong. Nah, lalu ada ilustrasi gambar orang sedang membawa sampah di selokan. Nantinya sampah itu akan mengikuti arus air dan bermuara di gorong-gorong ini. Ada gambarnya seperti ini. Nah, seharusnya gorong-gorong itu bersih dan tidak ada sampah. Dan di sini gorong-gorong menjadi tempat sampah. Nah, oke teman-teman, inilah fakta-fakta banjir di seputaran Kota Cimahi. Nah, ini ada grafik 3 tahun yang lalu dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Lalu ketika terjadi banjir di Kota Cimahi ini, ketinggian airnya bisa sampai 30 atau 60 cm. Dan ini ada ilustrasi Dinas Pemkot Cimahi sedang membersihkan sampah di gorong-gorong atau sungai. Nah, inilah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian kami, yaitu apa penyebab tersebarnya sampah di dalam gorong-gorong dan bagaimana cara menanggulanginya. Nanti itu kami akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, inilah tujuan penelitian kami, yaitu supaya kami dapat mengetahui penyebab tersebarnya sampah di dalam gorong-gorong dan mengetahui cara penanggulangannya. Di sini ada manfaat penelitian. Oke, yang pertama kita masuk ke manfaat bagi sekolah. Nah, manfaat bagi sekolah yaitu untuk memotivasi teman-teman yang lain supaya dapat melakukan penelitian lebih lanjut atau lebih baik lagi dan dapat menggunakan teknologi tepat guna. Nah, kemudian untuk masyarakat dan pemerintah, kami berharap alat kami ini dapat membantu meminimalisir terjadinya bencana karena tersebarnya sampah di dalam gorong-gorong. Kemudian alat kami juga dapat digunakan oleh masyarakat atau pemerintah khususnya di Kota Cimahi ini untuk mendeteksi sampah ke dalam gorong-gorong yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Lalu di sini ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini ada metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kami. Pertama, kami menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan suatu objek maupun subjek dengan data yang seadanya yang kami kumpulkan. Ya, setelah kami melakukan deskriptif, kita melakukan riset ke tempat penelitian kami, yaitu gorong-gorong. Kami meneliti dari riset secara mendalam seperti panjang, isi, dan bahkan diagram pun kami cari agar penelitian kami secara sempurna. Setelah kami menggunakan tindakan, yaitu tindakan action, yang kami membuat robot gorong-gorong menggunakan Arduino sebagai bahan utamanya. Oke, kita melakukan pemrograman dengan metode waterfall, di mana metode tersebut adalah metode yang seperti air terjun. Dan jika tahap tersebut selesai, maka kita tidak bisa melakukan tahap selanjutnya, yaitu seperti looping dan saling berhubungan. Oke, di sini ada contoh codingan yang kami kerjakan ya. Oke, selanjutnya ada alat proyekan yang akan dijelaskan oleh Bima. Di sini kita masuk ke alat-alat proyekan. Di sini ada Arduino Uno yang berfungsi untuk otaknya robot. Di sini ada juga WiFi modul yang berfungsi untuk menjalankan atau memainkan robot menggunakan smartphone atau HP. Di sini juga ada motor driver yang berfungsi untuk menggerakkan dinamo. Di sini juga ada wadah untuk menyimpan komponen seperti Arduino Uno, WiFi modul, dan motor driver. Di sini juga ada sasis tank yang berfungsi untuk menopang atau menyimpan barang seperti Arduino Uno, WiFi modul, dan yang lain-lain. Dan di sini juga ada saklar yang berfungsi untuk menyalakan atau mematikan robot tersebut.
dan juga ada baterai yang berfungsi untuk menyalurkan daya ke komponen. Di sini kami menggunakan kamera Arduino yang berfungsi untuk melihat objek di gorong-gorong, dan kami juga menggunakan LED putih untuk menerangi kegelapan yang ada di gorong-gorong. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada sketsa gorong-gorong yang kami sudah teliti. Robot kami mampu memasuki gorong-gorong yang berukuran 17 kali 20 cm. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, di sini adalah gambar gorong-gorong yang kami sudah foto menggunakan webcam atau kamera Arduino. Di sini ada proses kerja robot akan dijelaskan oleh Genta. Oke, jadi di sini ada model yang kami buat. Jika tadi penjelasan tidak jelas, maka bisa dilihat ini ada 3 modelnya yang kami buat. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara robot bekerja. Pertama, robot akan masuk ke gorong-gorong ya. Bisa lihat ini ada robot kami. Nah, setelah robot masuk ke gorong-gorong, robot akan melakukan secara visual ya. Bisa lihat ini adalah POV-nya, dan setelah robot akan mendeteksi bagaimana, bisa dilihat cara menggambarkan secara visual dari robot ke Android kalian maupun iOS kalian. Nah, jadi kita bisa menentukan sendiri bagaimana bentuk gorong-gorong, jenis sampah, dan sebagainya macam lainnya. Oke, dan disinilah animasi yang saya buat untuk saat robot mesti gorong-gorong ya. Jadi di sini kita langsung masuk ke uji hasil. Jadi ini adalah foto dan video uji hasil yang kami lakukan di lapangan ya. Dah. Dari hasil yang kami teliti, kami dapat menyimpulkan robot kami ini dapat digunakan oleh masyarakat dan pemerintah khususnya di Kota Cimahi ini untuk mendeteksi sampah di dalam gorong-gorong. Nah, robot kami juga memiliki spesifikasi ketahanan baterai sekitar 30 menit dan dapat berjalan sekitar 15 meter dari remote atau wifi. Dan kamera juga dapat dilihat dari smartphone atau laptop. Sekian. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah peneliti muda, meneliti itu Seru. Salam teknologi.